Hari ini, kita akan membahas suatu topik yang mungkin sering dianggap tabu namun sebenarnya adalah bagian integral dari kesehatan dan kesejahteraan manusia dewasa, yaitu orgasme. Lebih dari sekadar sensasi fisik semata, orgasme adalah puncak dari respons seksual yang kompleks, melibatkan interaksi luar biasa antara sistem saraf, hormonal, dan otot kita, dengan otak sebagai orkestrator utamanya. Untuk audiens kita yang berusia 35 tahun ke atas, memahami mekanisme di balik orgasme, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta cara-cara untuk meningkatkan kualitasnya, dapat menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas hidup dan hubungan intim. Kita akan menyelam lebih dalam ke definisi medis, mekanisme biologis, serta faktor fisik dan psikologis yang berperan, lalu diakhiri dengan rekomendasi praktis dan non-kimia yang bisa Anda terapkan. Secara medis, orgasme didefinisikan sebagai puncak respons seksual, sebuah klimaks yang ditandai oleh pelepasan ketegangan seksual yang terakumulasi dan serangkaian kontraksi otot ritmis yang tidak disengaja, terutama di daerah panggul. Proses ini bukan hanya sekadar reaksi lokal pada organ intim, melainkan sebuah peristiwa sistemik yang melibatkan seluruh tubuh, dengan pusat pengatur utamanya bersemayam di otak. Bayangkan saja, tubuh kita memiliki sebuah jaringan listrik yang kompleks, seperti yang tergambar jelas dalam visualisasi sistem saraf dan pembuluh darah yang menyala dalam tubuh manusia. Seluruh sistem ini bekerja harmonis, dari ujung kepala hingga ujung kaki, untuk mencapai titik kulminasi ini. Otak, sebagai pusat kendali utama, menerima dan memproses berbagai sinyal yang datang dari seluruh penjuru tubuh, mengoordinasikan respons-respons yang mengarah pada orgasme. Area-area otak seperti korteks prefrontal, amigdala, hipotalamus, dan sistem limbik semuanya ikut berperan aktif dalam menciptakan pengalaman ini, mengatur emosi, sensasi kesenangan, dan respons fisik yang terjadi. Ini adalah sebuah simfoni biologis yang luar biasa, di mana setiap instrumen tubuh kita memainkan perannya masing-masing dengan presisi tinggi. Orgasme dipicu oleh serangkaian peristiwa fisiologis yang terkoordinasi. Pertama, ada rangsangan saraf yang intens. Saat stimulasi seksual terjadi, baik melalui sentuhan langsung pada organ intim, atau melalui rangsangan sensorik lainnya seperti pandangan, suara, atau bahkan pikiran, impuls saraf akan dikirimkan dengan cepat ke otak. Saraf-saraf sensorik ini membawa informasi tentang sentuhan, tekanan, dan getaran, memicu serangkaian reaksi berantai. Semakin intens rangsangan ini, semakin banyak sinyal saraf yang membanjiri jalur-jalur saraf menuju otak. Otak kemudian merespons dengan mengaktifkan sistem saraf otonom, khususnya cabang parasimpatis pada awalnya untuk gairah, kemudian simpatis untuk orgasme. Salah satu respons penting dari aktivasi saraf ini adalah peningkatan aliran darah yang signifikan ke organ intim, sebuah fenomena yang dikenal sebagai vasocongestion. Pada pria, ini menyebabkan ereksi penis, di mana jaringan cavernosum terisi darah, menjadikan penis kaku dan siap untuk penetrasi. Pada wanita, klitoris membengkak dan menjadi lebih sensitif, labia menjadi lebih penuh, dan dinding vagina menjadi lebih lubrikasi serta membengkak, menyiapkan tubuh untuk respons seksual yang lebih intens. Peningkatan aliran darah ini bukan hanya sekadar efek samping, melainkan komponen krusial yang meningkatkan sensitivitas dan mempersiapkan organ-organ untuk kontraksi ritmis yang akan datang. Proses ini serupa dengan bagaimana sistem peredaran darah kita mengalirkan energi ke seluruh tubuh, memberikan bahan bakar untuk setiap fungsi. Hanya saja pada konteks ini, aliran darah difokuskan secara spesifik untuk meningkatkan gairah dan sensitivitas di area genital. Kemudian, ada pelepasan hormon-hormon krusial. Saat gairah memuncak dan orgasme mendekat, otak akan membanjiri tubuh dengan koktail hormon yang kuat. Dopamin, yang sering disebut sebagai hormon kebahagiaan, dilepaskan dalam jumlah besar, menciptakan perasaan senang, euforia, dan motivasi. Hormon ini adalah bagian dari sistem penghargaan otak kita, yang membuat kita ingin mengulang pengalaman yang menyenangkan. Selain dopamin, oksitosin, yang dikenal sebagai hormon cinta atau hormon ikatan, juga dilepaskan. Oksitosin memainkan peran penting dalam perasaan kedekatan, kepercayaan, dan ikatan emosional, baik dengan pasangan maupun dengan diri sendiri. Pelepasan oksitosin ini seringkali menjelaskan mengapa orgasme dapat memperkuat ikatan antara dua individu, menciptakan rasa keintiman dan keterikatan yang mendalam, seperti yang tergambar dari tatapan mata antara dua insan yang penuh makna. Hormon lain seperti endorfin, yang merupakan pereda nyeri alami tubuh, juga dilepaskan, memberikan efek relaksasi dan kesejahteraan pasca orgasme. Bahkan prolaktin, hormon yang biasanya diasosiasikan dengan produksi ASI,
juga meningkat setelah orgasme, yang dapat berkontribusi pada perasaan kantuk dan relaksasi pasca seksual. Terakhir, dan yang paling terasa secara fisik, adalah kontraksi otot. Saat mencapai klimaks, otot-otot di sekitar panggul, termasuk otot dasar panggul, yang menopang organ-organ panggul, vagina, dan rahim pada wanita, serta otot perineum pada pria, akan berkontraksi secara ritmis dan tidak disengaja. Kontraksi ini terjadi dalam interval sepersekian detik, menciptakan sensasi puncak yang intens dan pelepasan ketegangan seksual yang sangat kuat. Kontraksi ini juga berperan dalam membantu transportasi sperma pada pria dan mungkin juga berperan dalam transportasi sperma menuju ovum pada wanita, meskipun mekanisme pastinya masih diteliti. Seluruh proses ini adalah bukti betapa canggihnya tubuh manusia dalam menciptakan pengalaman yang tidak hanya reproduktif, tetapi juga sangat memuaskan secara fisik dan emosional. Namun, kemampuan seseorang untuk mencapai orgasme tidak selalu berjalan mulus. Ada berbagai faktor yang dapat memengaruhi kemudahan orgasme, dan ini bisa bersifat fisik maupun psikologis. Memahami faktor-faktor ini adalah langkah pertama untuk mengatasi tantangan yang mungkin muncul. Dari sisi fisik, kesehatan hormon dan pembuluh darah memegang peranan krusial. Ketidakseimbangan hormon, seperti kadar estrogen atau testosteron yang rendah, dapat secara signifikan mengurangi libido, sensitivitas organ intim, dan kemampuan untuk mencapai orgasme. Misalnya, pada wanita, penurunan estrogen setelah menopause dapat menyebabkan kekeringan vagina dan penurunan sensitivitas, membuat stimulasi menjadi kurang efektif atau bahkan tidak nyaman. Pada pria, kadar testosteron yang rendah dapat mengurangi gairah seks dan energi secara keseluruhan. Kondisi tiroid yang tidak berfungsi optimal juga dapat memengaruhi metabolisme tubuh dan produksi hormon seks. Ini adalah contoh bagaimana gangguan internal yang mungkin tidak terlihat secara kasat mata, seperti yang bisa disimbolkan oleh entitas mirip virus yang berdampingan dengan sel-sel tubuh, dapat mengganggu fungsi normal sistem reproduksi kita. Selain hormon, kesehatan pembuluh darah juga sangat penting. Orgasme sangat bergantung pada aliran darah yang adekuat ke organ intim. Kondisi seperti aterosklerosis, di mana pembuluh darah mengeras dan menyempit, atau hipertensi, tekanan darah tinggi, dapat menghambat aliran darah ini. Diabetes, penyakit kronis lainnya, juga dapat merusak pembuluh darah dan saraf, menyebabkan penurunan sensitivitas dan kesulitan dalam mencapai ereksi atau pembengkakan klitoris. Oleh karena itu, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah melalui gaya hidup sehat adalah langkah fundamental untuk menjaga fungsi seksual yang optimal. Obat-obatan tertentu, seperti antidepresan golongan SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, atau obat tekanan darah, juga dapat memiliki efek samping yang memengaruhi kemampuan orgasme dengan mengganggu jalur saraf atau hormonal. Neuropati atau kerusakan saraf akibat kondisi medis seperti diabetes atau cedera tulang belakang juga dapat mengurangi sensitivitas saraf yang diperlukan untuk transmisi sinyal orgasme. Di sisi psikologis, faktor-faktor seperti stres atau trauma memiliki dampak yang sangat besar. Dalam kehidupan modern, stres telah menjadi bagian tak terpisahkan dari rutinitas sehari-hari, dan dampaknya terhadap tubuh jauh lebih luas dari yang kita bayangkan, termasuk pada fungsi seksual. Ketika kita stres, tubuh akan melepaskan hormon kortisol, yang dapat menekan produksi hormon seks. Stres juga mengaktifkan sistem saraf simpatis, respons, lawan atau lari, yang mengalihkan energi dari fungsi-fungsi non-esensial, termasuk gairah dan respons seksual. Kecemasan, baik itu kecemasan kinerja di tempat tidur maupun kecemasan umum dalam hidup, dapat menciptakan blok mental yang kuat, membuat seseorang sulit untuk rileks dan menikmati sensasi. Trauma masa lalu, terutama trauma seksual, dapat meninggalkan bekas luka emosional yang mendalam dan memengaruhi kemampuan seseorang untuk merasakan kesenangan atau untuk merasa aman dan terhubung secara intim dengan orang lain. Pengalaman negatif di masa lalu dapat menciptakan penghalang psikologis yang kuat, membuat orgasme menjadi sulit atau bahkan mustahil. Masalah citra tubuh, rasa malu, atau perasaan bersalah yang terkait dengan seksualitas juga dapat menghambat kemampuan seseorang untuk sepenuhnya menyerah pada sensasi dan mencapai orgasme. Hubungan yang tidak sehat, kurangnya kepercayaan, atau konflik yang tidak terselesaikan dengan pasangan juga dapat menciptakan jarak emosional yang mengganggu keintiman dan kemampuan untuk orgasme, meskipun secara fisik tidak ada masalah. Ini adalah area di mana koneksi emosional, seperti yang ditunjukkan oleh tatapan intim antara dua individu, menjadi sangat penting untuk terwujudnya pengalaman seksual yang memuaskan. Tantangan-tantangan ini dapat berujung pada kondisi yang disebut anorgasmia, yaitu kesulitan atau ketidakmampuan berulang kali untuk mencapai orgasme,
meskipun ada rangsangan seksual yang adekuat. Anorgasmia bisa bersifat primer, belum pernah orgasme, sekunder, pernah orgasme tapi sekarang tidak bisa, atau situasional, bisa orgasme dalam situasi tertentu saja. Ini adalah masalah yang umum terjadi dan tidak perlu merasa malu untuk mencari bantuan atau solusi. Penting untuk diingat bahwa orgasme adalah pengalaman yang sangat individual, dan tidak ada satupun cara yang benar atau salah untuk mengalaminya. Kabar baiknya adalah ada banyak solusi dan strategi non-kimia yang dapat diterapkan untuk meningkatkan peluang mencapai orgasme dan secara umum meningkatkan kualitas kehidupan seksual Anda. Solusi-solusi ini berfokus pada pendekatan holistik, melibatkan tubuh dan pikiran, serta dinamika hubungan Anda. 1. Komunikasi terbuka dengan pasangan. Deskripsi. Ini adalah fondasi dari setiap hubungan intim yang sehat dan memuaskan. Banyak masalah seksual berakar pada asumsi yang tidak diutarakan atau ketakutan untuk membahas keinginan dan kebutuhan. Komunikasi terbuka berarti berbicara jujur tentang apa yang Anda suka, tidak suka, apa yang membuat Anda nyaman, apa yang membuat Anda merasa terangsang, dan apa yang menjadi batas Anda. Ini juga berarti mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang dikatakan pasangan Anda. Tidak ada yang bisa membaca pikiran, dan setiap individu memiliki peta tubuh dan preferensi yang unik. Praktik. Mulailah dengan percakapan di luar momen intim, mungkin saat makan malam, berjalan-jalan, atau saat Anda berdua merasa santai dan tidak terburu-buru. Gunakan saya daripada Anda untuk menghindari menyalahkan. Contohnya, saya merasa sangat senang ketika kamu menyentuh saya di sini. Atau, saya terkadang merasa sedikit tertekan ketika kita mencoba sesuatu yang baru. Bagaimana kalau kita mulai perlahan? Jangan ragu untuk berbagi fantasi atau keinginan yang belum terpenuhi, selama itu dalam batas kenyamanan Anda berdua. Ingatlah gambaran pasangan yang saling bertatapan penuh makna. Itulah esensi dari komunikasi nonverbal dan verbal yang mendalam. Manfaat. Meningkatkan pemahaman. Anda dan pasangan akan lebih memahami preferensi masing-masing, mengurangi spekulasi dan frustrasi. Meningkatkan kedekatan emosional. Berbagi kerentanan dan keinginan dapat memperkuat ikatan emosional dan kepercayaan. Mengurangi kecemasan kinerja. Mengetahui bahwa pasangan Anda memahami dan mendukung dapat mengurangi tekanan untuk tampil sempurna. Pengalaman seksual yang lebih memuaskan. Dengan informasi yang lebih baik, Anda dapat menyesuaikan stimulasi dan aktivitas agar lebih sesuai dengan kebutuhan Anda. Kisaran harga. Gratis. Yang dibutuhkan hanyalah waktu, keberanian, dan empati. 2. Mencoba variasi posisi. Deskripsi. Rutinitas bisa menjadi musuh gairah. Tubuh kita memiliki banyak zona erotis dan titik rangsang yang berbeda, dan posisi yang berbeda dapat memberikan stimulasi yang berbeda pula. Terkadang, satu posisi tertentu mungkin lebih efektif dalam menstimulasi klitoris pada wanita, atau memberikan tekanan yang tepat pada area sensitif pada pria. Eksplorasi posisi baru dapat membuka pintu menuju sensasi yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Ini tentang menemukan apa yang paling cocok untuk tubuh Anda dan pasangan Anda. Praktik. Jangan terpaku pada posisi misionaris, jika itu tidak selalu memberikan hasil yang diinginkan. Coba posisi di mana wanita berada di atas, woman on top, yang seringkali memberikan kontrol lebih besar pada wanita untuk mengatur kedalaman dan sudut penetrasi serta stimulasi klitoris. Posisi menyamping juga bisa memberikan keintiman dan kedekatan yang berbeda. Eksplorasi juga posisi di mana Anda dapat menggunakan bantal untuk meningkatkan sudut atau tekanan. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang terasa paling baik, dan jangan takut untuk bereksperimen. Anggap ini sebagai sebuah petualangan, bukan sebagai tugas. Manfaat. Meningkatkan stimulasi. Posisi berbeda dapat menstimulasi area yang berbeda atau dengan intensitas yang bervariasi. Mengurangi monotoni. Menambahkan variasi menjaga kegembiraan dan eksplorasi dalam hubungan seksual. Meningkatkan kesadaran tubuh. Membantu Anda dan pasangan menemukan apa yang paling efektif untuk mencapai orgasme. Meningkatkan keintiman. Eksplorasi bersama dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan dan mempererat hubungan. Kisaran harga. Gratis. Hanya butuh kreativitas dan kemauan untuk bereksperimen. 3. Mengutamakan foreplay. Deskripsi. Foreplay seringkali dianggap sebagai pemanasan sebelum pertandingan utama, padahal sebenarnya adalah bagian integral dan krusial dari keseluruhan pengalaman seksual. Bagi banyak orang, terutama wanita, foreplay adalah kunci untuk mencapai tingkat gairah yang cukup tinggi untuk orgasme. Ini
Bukan hanya tentang sentuhan fisik, tetapi juga tentang membangun koneksi emosional, meningkatkan gairah mental, dan mempersiapkan tubuh secara fisiologis. Foreplay membantu melumasi vagina pada wanita, meningkatkan aliran darah ke organ intim pada kedua jenis kelamin, dan memicu pelepasan hormon-hormon yang memfasilitasi gairah. Praktik, jangan terburu-buru. Alokasikan waktu yang cukup untuk foreplay. Ini bisa berupa ciuman yang mendalam dan penuh gairah, pijatan yang sensual, sentuhan-sentuhan lembut pada area erotis selain alat kelamin, seks oral, atau bahkan sekadar berbicara intim dan menggoda. Fokus pada sentuhan yang tidak langsung mengarah ke penetrasi, melainkan untuk membangun ketegangan seksual secara bertahap. Tanyakan kepada pasangan Anda apa yang mereka sukai dan luangkan waktu untuk menjelajahi tubuh masing-masing. Ingat, tujuan foreplay adalah untuk meningkatkan gairah dan kesenangan secara bertahap, bukan sekadar memenuhi kewajiban. Manfaat: meningkatkan gairah fisik dan mental, mempersiapkan tubuh dan pikiran untuk orgasme, meningkatkan lubrikasi dan aliran darah, membuat penetrasi lebih nyaman dan meningkatkan sensitivitas, memperpanjang durasi kesenangan. Orgasme bukan hanya tentang klimaks, tetapi juga tentang perjalanan menuju ke sana. Meningkatkan koneksi emosional, sentuhan non-seksual dan intim dapat mempererat ikatan. Kisaran harga, gratis. Hanya butuh kesabaran dan keinginan untuk memanjakan pasangan. 4. Menjaga kesehatan fisik secara menyeluruh. Deskripsi. Seperti yang telah kita diskusikan, orgasme adalah respons sistemik yang melibatkan seluruh tubuh. Oleh karena itu, kesehatan fisik yang optimal adalah prasyarat untuk fungsi seksual yang optimal. Kesehatan hormon, pembuluh darah, dan saraf semuanya bergantung pada gaya hidup yang sehat. Tubuh yang kuat, bugar, dan sehat akan lebih responsif terhadap rangsangan seksual dan memiliki cadangan energi yang lebih baik untuk mencapai orgasme. Bayangkan tubuh yang berfungsi optimal, dengan aliran energi dan vitalitas yang memancar, seperti manusia yang digambarkan dengan sistem saraf dan pembuluh darah yang bercahaya. Ini adalah representasi dari tubuh yang sehat secara holistik. Praktik. Nutrisi seimbang. Konsumsi makanan kaya antioksidan seperti buah-buahan dan sayuran berwarna-warni, biji-bijian utuh, protein tanpa lemak, dan lemak sehat, omega-3 dari ikan, alpukat, kacang-kacangan. Hindari makanan olahan, gula berlebihan, dan lemak trans. Nutrisi yang baik mendukung produksi hormon yang sehat, menjaga kesehatan pembuluh darah, dan memberikan energi. Olahraga teratur. Lakukan latihan kardiovaskular seperti jalan cepat, jogging, berenang, atau bersepeda setidaknya 30 menit, 5 kali seminggu. Olahraga meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh, termasuk organ intim, dan membantu menjaga berat badan yang sehat. Latihan kekuatan juga penting untuk menjaga massa otot dan metabolisme. Yoga atau pilates dapat meningkatkan fleksibilitas, kekuatan otot dasar panggul, dan kesadaran tubuh, seperti orang-orang yang beraktivitas di alam terbuka yang damai. Tidur cukup. Pastikan Anda mendapatkan 7-9 jam tidur berkualitas setiap malam. Tidur yang cukup sangat penting untuk regulasi hormon, pemulihan energi, dan mengurangi stres. Kurang tidur dapat mengganggu produksi testosteron dan hormon penting lainnya. Menjaga berat badan ideal. Obesitas dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon dan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan diabetes, yang semuanya dapat memengaruhi fungsi seksual. Latihan otot dasar panggul. Kegel otot-otot dasar panggul yang kuat dapat meningkatkan sensasi dan kontrol saat orgasme bagi pria dan wanita. Untuk melakukannya, bayangkan Anda sedang menahan buang air kecil atau gas, lalu kencangkan otot-otot di sekitar anus dan vagina, atau dasar penis, selama beberapa detik, lalu rilekskan. Ulangi Oktober 15 kali, 3 set sehari. Hindari merokok dan alkohol berlebihan. Merokok merusak pembuluh darah dan mengurangi aliran darah, sementara alkohol berlebihan dapat menekan sistem saraf pusat dan mengurangi sensitivitas. Manfaat: peningkatan aliran darah, sirkulasi yang lebih baik ke organ intim, keseimbangan hormonal, mendukung produksi hormon seks yang sehat, peningkatan energi dan stamina, memungkinkan Anda untuk lebih menikmati aktivitas seksual, peningkatan sensitivitas, otot dasar panggul yang kuat dan saraf yang sehat meningkatkan respons terhadap sentuhan, perasaan positif tentang tubuh, merawat tubuh dapat meningkatkan citra diri dan kepercayaan diri. Kisaran harga, variatif. Nutrisi sehat bisa disesuaikan dengan anggaran, misalnya, masak di rumah lebih hemat. Olahraga bisa gratis, jalan kaki,
lari di taman seperti orang-orang di pemandangan alam, atau berbayar, anggota gym, Rp150.000, Rp500.000 per bulan, kelas yoga, Rp75.000, Rp200.000 per sesi. 5. Mengelola stres dan kecemasan. Deskripsi. Stres adalah pembunuh gairah dan orgasme. Seperti yang sudah dijelaskan, stres kronis dapat mengganggu keseimbangan hormon, mengalihkan energi tubuh, dan menciptakan penghalang mental yang membuat relaksasi dan kesenangan sulit dicapai. Mengelola stres bukan berarti menghilangkan semua stres, tetapi bagaimana kita meresponsnya dan membangun ketahanan diri. Kondisi mental yang tenang dan damai, seperti pemandangan orang-orang yang bersantai dan berolahraga di alam terbuka, adalah kunci untuk membuka potensi seksual Anda. Praktik. Latihan pernapasan dan meditasi. Latih pernapasan diafragma dalam selama beberapa menit setiap hari. Meditasi mindfulness, bahkan hanya 10 menit sehari, dapat membantu menenangkan pikiran, mengurangi respon stres, dan meningkatkan kesadaran akan sensasi tubuh. Ada banyak aplikasi gratis atau berbayar yang bisa membantu Anda memulai meditasi. Yoga atau Tai Chi, bentuk latihan ini menggabungkan gerakan fisik, pernapasan, dan mindfulness, sangat efektif dalam mengurangi stres dan meningkatkan koneksi pikiran tubuh. Hobi dan rekreasi. Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang Anda nikmati dan yang membuat Anda merasa rileks, seperti membaca buku, mendengarkan musik, berkebun, melukis, atau menghabiskan waktu di alam seperti berjalan-jalan di taman atau pegunungan. Batasi paparan sumber stres. Jika memungkinkan, kurangi paparan terhadap berita negatif, media sosial yang memicu kecemasan, atau lingkungan yang toksik. Cari dukungan. Bicaralah dengan teman, keluarga, atau profesional jika Anda merasa stres Anda sulit dikelola sendiri. Terapi bicara atau konseling dapat sangat membantu dalam mengembangkan strategi coping yang efektif. Jurnal. Menuliskan pikiran dan perasaan dapat membantu memproses emosi dan mengurangi beban mental. Manfaat. Penurunan tingkat kortisol. Mengurangi hormon stres yang dapat menghambat fungsi seksual. Peningkatan relaksasi. Memungkinkan tubuh dan pikiran untuk lebih mudah masuk ke mode gairah. Fokus yang lebih baik, membantu Anda untuk lebih hadir dan menikmati momen intim. Peningkatan mood, kondisi mental yang lebih positif secara keseluruhan. Kisaran harga, gratis, latihan pernapasan, meditasi sendiri, hobi yang tidak memerlukan biaya, hingga moderat, aplikasi meditasi berbayar, Rp50.000, Rp150.000 per bulan, kelas yoga Tai Chi, Rp75.000, Rp200.000 per sesi, konseling terapi, Rp250.000, Rp750.000 per sesi. 6. Fokus untuk menikmati sensasi, mindfulness dalam seks. Deskripsi. Seringkali, tekanan untuk mencapai orgasme justru menjadi penghalang terbesar. Ketika kita terlalu fokus pada hasil akhir, kita cenderung mengabaikan perjalanan dan sensasi yang sedang terjadi. Mindfulness atau kesadaran penuh dalam konteks seksual berarti sepenuhnya hadir di momen tersebut, merasakan setiap sentuhan, setiap suara, setiap napas, tanpa menghakimi atau mengkhawatirkan apakah Anda akan mencapai orgasme atau tidak. Ini adalah tentang menikmati proses, membiarkan tubuh merespons secara alami. Praktik. Sebelum atau selama aktivitas seksual, lakukan beberapa tarikan napas dalam untuk memusatkan diri. Tutup mata Anda dan fokus pada sensasi yang ada. Bagaimana kulit Anda bersentuhan, kehangatan tubuh pasangan, suara napas Anda. Jika pikiran Anda mulai mengembara ke daftar belanjaan atau pekerjaan, kembalikan fokus Anda secara lembut pada sensasi fisik. Jangan menilai apakah sensasi itu cukup kuat atau benar. Cukup rasakan saja. Jelajahi berbagai jenis sentuhan, ringan, dalam, cepat, lambat, dan perhatikan bagaimana tubuh Anda merespons tanpa ekspektasi tertentu. Fokus pada kesenangan yang datang dari proses, bukan hanya pada puncak. Manfaat. Peningkatan kesenangan, memungkinkan Anda untuk merasakan setiap nuansa sensasi secara lebih intens. Mengurangi tekanan kinerja, melepaskan beban ekspektasi yang seringkali menghambat orgasme. Koneksi yang lebih dalam, baik dengan diri sendiri maupun dengan pasangan, karena Anda benar-benar hadir. Peningkatan kemampuan orgasme. Ironisnya, ketika Anda berhenti mencoba terlalu keras, orgasme seringkali datang lebih mudah. Kisaran harga, gratis. Yang dibutuhkan hanyalah kesadaran dan praktik. 7. Eksplorasi diri, self-exploration. Deskripsi.
Sebelum Anda bisa berkomunikasi secara efektif dengan pasangan tentang apa yang Anda sukai, penting untuk terlebih dahulu memahami tubuh Anda sendiri. Self-exploration atau masturbasi adalah cara yang aman dan pribadi untuk menemukan zona erotis Anda, jenis sentuhan yang paling Anda sukai, dan bagaimana tubuh Anda merespons terhadap rangsangan yang berbeda. Ini adalah sebuah perjalanan penemuan diri yang penting untuk setiap individu dewasa. Praktik. Luangkan waktu sendiri di lingkungan yang nyaman dan pribadi. Gunakan tangan Anda atau alat bantu seks, vibrator, DLL, untuk menjelajahi area genital dan bagian tubuh lainnya. Perhatikan intensitas tekanan, kecepatan, dan jenis gerakan apa yang paling menyenangkan dan paling mungkin membawa Anda menuju orgasme. Jangan terburu-buru. Ini adalah kesempatan untuk belajar dan menikmati tanpa tekanan. Begitu Anda memahami apa yang paling cocok untuk Anda dapat mengkomunikasikan informasi ini kepada pasangan Anda, membimbing mereka untuk memberikan kesenangan yang lebih personal dan efektif. Manfaat. Peningkatan kesadaran tubuh. Memahami respons dan preferensi seksual Anda sendiri. Peningkatan kepercayaan diri. Merasa lebih nyaman dan percaya diri dengan seksualitas Anda. Kemampuan untuk mengarahkan pasangan. Memberikan panduan yang jelas kepada pasangan untuk meningkatkan kesenangan bersama. Pengurangan tekanan. Mendapatkan orgasme sendiri dapat mengurangi tekanan untuk selalu bergantung pada pasangan. Kisaran harga. Gratis. Menggunakan tangan sendiri. Hingga moderat. Membeli alat bantu seks. Rp50.000, Rp500.000 atau lebih. Mengatasi tantangan orgasme dan meningkatkan pengalaman seksual adalah perjalanan yang membutuhkan kesabaran, eksplorasi, dan keterbukaan. Ini bukan tentang mencapai kesempurnaan, tetapi tentang mencapai kepuasan dan kebahagiaan dalam diri dan hubungan Anda. Ingatlah bahwa kesehatan seksual adalah bagian dari kesehatan secara keseluruhan, dan investasi pada aspek ini akan membawa manfaat yang luas bagi kesejahteraan fisik dan mental Anda. Jika setelah mencoba berbagai pendekatan ini Anda masih mengalami kesulitan yang signifikan atau merasa ada masalah medis yang mendasari, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis, seperti ginekolog, urolog, atau terapi seks. Mereka dapat membantu mengevaluasi kondisi Anda, menyingkirkan penyebab medis, dan memberikan panduan yang lebih personal. Membicarakan hal ini dengan profesional kesehatan adalah langkah yang proaktif dan menunjukkan bahwa Anda peduli terhadap kesejahteraan Anda secara menyeluruh. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda semua. Mari kita terus menjaga kesehatan tubuh dan pikiran kita dengan penuh kesadaran.